Al-mas'alatus sabi'atu, dan makalah yang ketujuh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunul 'abdu fis sama'i wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wasulan ay mutalattifan linnasi. Tidaklah seorang hamba baik di langit tidak pula yang di bumi mukminan itu dikategorikan sebagai mukmin yang kamilan, mukmin yang sempurna. Artinya tidak terhitunglah seseorang itu mukmin yang sempurna hatta, kata Rasulullah, sehingga ada ia itu wasulan, menyambung silaturahmi, artinya mutalattifan linnas, berlemah lembut dengan sesama manusia. Jadi tidak termasuk kepada orang yang beriman secara iman yang sempurna. Menyesebatas mukminan keruh getanyo dalam golongan orang mukmin bila tayakini Allah Tuhan Muhammad Rasul nyan ka mukmin. Artinya ka pasti tamang surga. Asai mukmin pasti tamang surga. Ya. Maka hanapa ya, asai bit-bit mukmin pasti tamang surga. Maksiat dak maksiat tatat juga tamang surga. Sebesar apapun maksiat yang dia lakukan, selama dia itu tidak meyakini bahwa maksiat itu halal, tetap masuk surga. Tapi bila mana dia meyakini yang haram menjadi halal, kufur. Karena kufur, maka tidak akan pernah masuk surga. Sebesar apapun maksiat, zina, membunuh dan sebagainya, dia yakini itu haram. Cuma payah transit si alam neraka. Bahkan transit, hai karena dosa belum terampuni. Paduk trip lagi tanya piuh dalam neraka. Sejauh besar dosa yang belum terampuni. Raya dosa yang belum terampuni, trip payah piuh. Ubud dosa, maka hana trip payah tapi yang pastinya mukmin itu pasti masuk surga. Sedangkan mukmin yang sempurna yang dimaksudkan di sini adalah mukmin yang tidak akan pernah transit dalam neraka. Mukmin yang kamilan. Siapa mukmin yang kamilan? Yang pertama adalah orang yang berlemah lembut dengan sesama saudaranya seiman seagama. Makanya dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu li nafsih. Tidak sempurnalah iman salah satu kalian sehingga mencintai kalian akan saudara kalian seiman seagama bandingan sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Dibantah cinta orang lain, lah kita cinta gerang. Nyan baru sempurna iman. Sakit orang lain rasa, sakit rasa lagi tanya. Mangat orang lain rasa, mangat rasa lagi tanya. Itulah mukmin yang sempurna. Kemudian kata Rasulullah, wala yakuna wasulan hatta yakuna musliman. Tidak ada ia itu wasul sehingga ada ia itu muslim. Arti muslim munqadan, yang patuh kepada Allah. Jadi hana nilai legetannya berlemah lembut dengan sesama manusia apabila kita bukan orang Islam. Maka ada nilainya berlemah lembut dengan sesama manusia bila kita itu muslim, kata Rasulullah. Wala yakunu musliman hatta yaslaman nasu min yadihi walisanih. Dan tidak termasuk anda itu orang yang muslim, orang yang patuh kepada Allah, orang yang menyerahkan diri kepada Allah, sehingga
amanlah manusia daripada tangan Anda dan daripada lidah Anda. Maka apabila lidah kita tidak aman orang lain, bak lidah katanya kaita mong mak ugop lam babah tu, kaita mong ayah gop lam babah tu. Itu tidak termasuk kepada muslim yang sempurna. Nyo yang katanya khawatirkan uranyo, yang katanya merasa sedih uranyo yang kenyo degu. Cidungku kalan bat TikTok uranyo, uwe tu orang kalan. Karena ingin mencari tenar, ingin mencari popularitas, ingin mencari follower. Dengan cara apa gibab? Dena ulama. Kun ke gop, fitnah gop. Yang getanyo sedih putra karena kita Aceh syariat Islam, tapi yang di TikTok umumnya orang Aceh tidak menampakkan itu adalah orang Aceh. Tak kalan. Cinta bukanlah. Sagor di sabuh macam mote pegabat, sagor no sabuh lagi. Naya ngabu laut, naya bu gunung, naya bu tun, hana ada puan mabu PKB je kabe. Tak kalah. Maka muslim yang sempurna, siapa mereka? Yang aman orang lain pada tangan kita. Ketika kita diberikan kekuasaan oleh Allah, aman orang itu di bawah kekuasaan kita. Dan aman orang itu pada lidah kita. Makanya Rasulullah mengingatkan, la tatakallam bikalamin ta'tadhiru gadan. Hati-hati. Jangan kalian berbicara yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari dengan sebab pembicaraan engkau. Nawaikan kegepingat katanya oleh Rasulullah. Hanggebi pegahabat, jaga lidah, jaga lidah. Dalam setiap pengajian sampai tapi ingat, lidahnya cukup bahaya tu. Lidah tak bertulang, tak pernah kenal siapa tuannya. Hana ya turi, jihana nu muponya hana. Bertegah-tegah datat tu, bertegah-tegah datat. Nyo apalagi katruk masalah nyo tu, nyo masa fitnah lam nyo. Nyo bertegah-tegah tu mutuah. Ini sudah memiliki masa yang memiliki kubu masing-masing. Kamu pertitungku cuma mau pingat tak? Bertegah-tegah datat tu mutuah. Maka cobalah usahakan jual kemewahan yang dimiliki oleh kelompok sendiri. Jangan menjual milik kelompok sendiri karena tidak laku, akhirnya fitnah kelompok orang lainnya jaga. Nya bertegah-tegah. Itanya publa watadra waju. Pelemah yang god-god atadra nya mantap. Baik sampai wata tetepu oleh katanya watadra han hanagat, pubro atagap nya bela god, baik benar. Nya hana betul itu. Jadi bertegah-tegah tak. Muslim yang diakui sebagai muslim yang sempurna, ingat, yang aman orang lain pada lidah kita. Yang hana aman yang mentang diragukan. Kemudian fala yu'adzin nasu bilisanihi wala biyadihi. Maka tidak pernah tersakiti orang lain dengan lidahnya, tidak pernah tersakiti orang lain dengan tangannya. Nyo baru muslim yang jeroh tu. Nyo baru muslim yang sempurna tu. Kemudian kata Rasulullah, wala yakunu musliman hatta yakuna aliman. Dan tidak ada ia. Yang kedua, yang pertama, tidak termasuk muslim apabila orang lain tidak aman dengan lidah dan tangannya. Yang kedua, tidak ada ia itu muslim sehingga ada ia itu orang yang alim. Yang hana alim, yang tidak memiliki ilmu, itu tidak diakui muslim. Ya kena tuntut ilmu wajib nunggu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tingkat wajib dan tuntut ilmu yang farduin sama seperti wajibnya farduin. Salat wajib. Maka untuk memahami yang membatalkan salat, sunnah di dalam salat, fardunya salat, sama seperti wajibnya salat. Bertegak-tegak karena man la yatimu wajib illa fihi fahuwa wajib. Han mungkin salat itu mampu kita sempurnakan tanpa dibarengi dengan ilmunya. Maka ilmu tentang salat sama wajibnya seperti wajibnya salat. Bertegak-tegak dulu.
Jadi tidak dikategorikan itu muslim yang sempurna, melainkan orang yang berilmu. Wala yakunu aliman. Dan tidak dianggap dia itu orang alim. Walaupun banyak ilmunya. Kapan baru diakui dia itu sebagai orang yang alim? Hatta yakuna bila ilmi amilan. Sehingga ada ia itu dengan ilmunya dia amalkan. Apabila tidak mengamalkan ilmu itu bukan orang alim. Orang yang tahu. Orang yang banyak pahamnya. Tapi tidak diakui itu ulama. Tidak diakui itu alimon. Tidak. Menyetepuk bere. Tapi karena hana pemut. Dia itu bukan alim. Bukan ulama. Wala yakunu bila ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Dan tidak ada ianya itu dengan ilmunya termasuk orang yang mengamalkan. Sehingga ada ia itu orang yang zuhud. Ketika telah mengamalkan ilmunya. Apakah orang itu telah diakui berilmu karena telah mengamalkan ilmunya? Belum tentu. Kita lihat dulu. Apakah dia itu termasuk kepada zahid? Apabila belum zahid, sekalipun dia mengamalkan ilmu, tidak termasuk alim. Maka kita lihat dulu, zahid atau tidak. Apa itu zahid? Wadzuhdu tarku rahatid dunia, talaban li rahatil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan kesenangan dunia karena mencari kesenangan akhirat. Bukan artinya beliau itu tidak menikmati kesenangan dunia, yang salah. Hana gaya setet kesenangan dunia, menyegetro hayat takatro. Artinya apa? Walaupun itu nikmat, tidak sepenuhnya dia nikmati nikmat itu karena dunianya. Dia nikmati nikmat itu karena bertujuan akhiratnya. Contoh, geblo motor mewah, bukan karena sombongnya banyak harta. Puasit karena nyaman wate gedua draw anak purmo wow gampung ya sawa mak sehingga peik mak ngan ayah mak ngan ayah terasa nyaman li kita nyo silaturahmi jarak jauh nyaman li kita nyo ngan motonya nentu tayak beut ikut zikir dan sebagainya nampak dunia tapi tujuan hakikat akhirat kan artinya hanjak belau memoto payah belau kita ngen bro kan benar. Yang tak salah kan. Jadi boleh. Dia lagi tanya nikmati dunia, hai kagebi. Kagebi nikmati laju, tapi ingat ketika Anda menikmati dunia, jangan lupa kepada sang pemberi nikmat. Nyu tagai. Jadi tujuan fokuskan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk melahirkan nikmat yang lainnya. Maka hati-hati. Ada yang diberikan oleh Allah itu nampaknya nikmat. Tapi tujuannya adalah laknat. Ada yang nampaknya itu laknat tapi tujuannya adalah nikmat. Yang degah-degah baik tertipu. Bedanya kalau nikmat itu benar-benar adalah nikmat, dengan nikmat itu akan mendapatkan kita kepada nikmat selanjutnya di akhirat. Harta nikmat, pangkat nikmat. Ngan harta dan pangkat mutarik katanya ke nikmat akhirat. Mutarik dengku. Bahkan semakin tahu oleh katanya dengan syurga. Itu nikmat. Tapi bila mana sebaliknya dengan harta dan pangkat semakin jauh kita dengan nikmat akhirat. Maka itu bukan nikmat, laknat namanya. Nampak nikmat. Tapi pada hakikatnya itu laknat. Sebaliknya. Nampaknya laknat. Tapi hakikatnya adalah nikmat. Kalau tak pegah raja. Mantau ulang lah. Lagi contoh. Sidodro hamba Allah mungkin terjebak dalam masalah tertentu yang pada hakikatnya memang Allah telah mentakdirkan yang demikian. Dengan terjebak lambut yang salah, idrop oleh polisi. Sehingga tamong dalam penjara, itu laknat. Le idrop Malaya. Tamong dalam media, tamong dalam penjara, 12 tahun ipeh palaya. Rupanya 12 tahun Allah genek kubah hamba Allah tersebut. Hambanya dalam penjara, nah tujuan Allah. Buat tujuan. Karena dalam penjara nak hafal Al-Quran. Kayak faya Quran. Dalam penjara rupanya jamaah wajib. Tak sedang semayang jamaah. Dalam penjara rupanya nak zikir. Kagak ikut zikir. Dalam penjara rupanya nak beut. Kagak ikut beut. Andai iluar penjara. Baik ilai ikut beut. Mupatihah tunjuk. Gak tinggal dalam penjara. Ni kan lang iluar.
Nampak laknat tapi tujuannya adalah nikmat. Maka rahasia tersebut kita tidak bisa mengetahuinya kecuali hanya orang yang mengalami dan Allah itu sendiri. Makanya ketika kita mengalami sesuatu, coba kita renungkan, kita rasa-rasa. Ini hakikatnya nikmat atau laknat? Bisa saja secara pandangan kasat mata itu adalah nikmat, tapi tujuannya laknat. Bisa saja secara kasat mata itu adalah laknat, tapi hakikatnya adalah nikmatnya tidak perasaan. Jika kadang-kadang semakin malam dia katanya pun semakin taat, pun semakin maksiat tunggu. Oh, rela. Pangkat pun semakin tahu Allah Taala ataupun semakin jauh. Musibah. Yang berdengar-dengar. Semakin liana dia katanya. Semakin tahu laju-laju katanya dengan Allah, begitu pula anak keluarga kita ataupun semakin jauh, rupanya semakin jauh, musibah. Nah, nyoknya yang perlu ada perasaan-perasaan. Kemudian wala yakuna zahidan hatta yakuna wari'an. Tidak ada ia itu termasuk zahid sehingga ada ia itu termasuk orang yang wira'. Hana termasuk urung zuhud menyahana war'a. Han mungkin terjadi zuhud apabila tidak diberingi dengan wara'a. Apa itu wara'a? Wal wara'u mulazamatul a'malil jamilah. Melazimi amalan-amalan yang baik. Itu wara'a. Artinya benci kepada yang tidak baik, terpelihara beliau daripada yang haram, tidak mendekati beliau kepada yang syubhat dan war'a. Nah, makanya baru gekira zahid war'a ile. Menyahana war'ahan mungkin dekat zahid. Berkatalah Yahya bin Mu'ad ar-Radzi, apa kata beliau? Kaifa yakunu zahidan man la war'alahu. Bagaimana ada ia itu zuhud tanpa ada war'a baginya? Turi'u amma laisa laka summa udhud fi malaka. Engkau war'a daripada barang yang tidak ada bagi engkau, kemudian zuhud olehmu pada barang yang ada bagi engkau. Fun war'a ile. Pemana war'a terjaga. Jadi kena Yahya bin Mu'ad war'a ile gata bak perkara yang belum gata milik. Artinya sesuatu yang belum ada jangan engkau capai dengan jalan yang tidak baik. Bila mana jalan yang baik tidak engkau dapati untuk mencapainya. Dia katanya orangnya kakak menanda. Menya jalan hala han berhasil, jalan-jalan haram tak tempuh. Pak idang wara'an tu. Nyo yang bahaya. Jalan hala kala. Tim ses kala tatu. Hai tim. Ujung buat kakak payah. Terjun bak sebuah hurau. Dua boh sak beru 200,000 putra kaya. Nah. Hana wara'an tu. Jadi wara'akan terlebih dahulu pada barang yang tidak engkau milik. Kemudian zuhud olehmu pada sesuatu yang telah engkau milik. Kak putra zuhud, nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala bukan semata-mata menikmati dunia, tetapi menikmati nikmat tersebut tujuannya akhirat. Yang zuhud. Nah harta. Maka dengan harta tersebut beliau sumbangkan, beliau infakkan, beliau sedekahkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang yang beriman kan menginfakkan harta di jalan Allah. Ate orang mukmin yang sempurna itulah hati yang senang dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena dia sadar infak di jalan Allah itulah deposito yang benar. Itulah celengan yang betul. Deposito hidupnya hana aku hai de celeng icoi gam de. Nyan menyaurun cok pah kebetulan nanuk tak ubah pertirlah. Kamu tibahlah. Yang pun harga itu tamu gara-gara sabu-sabu. Yang kedua si perampok bajing loncat biasa. Tak ubah tu harta ke modelnya nanuk musibah tu, musibah. Ya, negala. Kemudian wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadhi'an.
Tidaklah ada ia seseorang itu orang yang wara'a, sehingga ada ia itu orang yang berendah diri. Baru kira orang wara'a adalah orang yang rendah di diri, tawadhu, rendah diri, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, tidak merasa dirinya segala-gala. Penyebab orang sombong menganggap dirinya itu lebih dari segala-gala dari orang lainnya sembang. Karena menganggapnya lebih carong, gop bangai mendum, lebih taat, gop maksiat mendum, lebih kaya, gop gasian mendum, lebih tegak, gop lemah mendum. Itu awal mula terjadi sombong dulu. Menganggap diri dro, akulah. Nya asal mula dulu. Makanya kesombongan itu milik Allah. Allah layak sombong. Allah sering menyombongkan diri. Tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Sesungguhnya aku ini maha kuasa, kata Allah. Wajib. Maka orang yang menyombongkan diri sama dengan gemerepah-repah sombong Allah dulu. Putar dan sombong dulu. Dari Anas bin Malik menceritakan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kata beliau bukan pernah, sering sekali, bahkan Rasulullah itu senang beliau iya'udul mariyadha, yang pertama mengunjungi orang sakit. Asal kagak dengar orang sakit, katruk Rasulullah, senang. Yang kedua, Rasulullah selalu senang beliau itu yasya'ul janaiz, mengantarkan jenazah. Itu kadang-kadang nilai kan? Yang melingainya tahu. Galam tentu tetapi antatnya. Nyoh dalam perkara gutanyo rolong-long. Masalah halam tu. Tolong. Ia rekabul himar. Rasulullah senang mengendarai keledai. Keledai ke kendaraan paling hina. Menyebab turah huronyo variur lah dulu. Hanam bong, hana enmek, hana ngam variur lah dia. Atraya puntong jemut jewat cid. Hanam bong. Belum. Wa yujibu da'watal abdi. Senang Rasulullah menghadiri undangan daripada hamba. Walaupun yang melakukan acara tersebut seorang hamba. Hamba sahaya, orang hina. Tetap menghadiri Rasulullah. Itu ya kadang-kadang nilai kan. So kau dia, alah, ini kan ada puaju. Yang kau turai dengan kau mulu, sekarang kau mulu kalau enten apa ngangkana itu ceruah ada jaju. Ya, negala. Hana sifat tawaduk kurang lagi dia. Nyan bi sedekah pi menurut menu, nyan duk buru akai dia. Nyan menu kurang pah, nyan kan mau sedekah amplop nyan sabop lah dua longongan. Duk dengkat nyan napa lewakai dia. Negala Rasulullah tidak demikian, tidak. Makanya sering tanya ulang-ulang dalam setiap pengajian, hakikatnya kanduri maulid itu bukan pembuktian iman. Kanduri maulid itu, merayakan maulidur rasul itu bukan membuktikan iman, bukan, itu reaksi. Reaksi daripada kualitas iman seseorang. Jadi reaksi dengan bukti pasti beda. Sedangkan bukti iman, apa bukti iman? Itulah menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Yang bukti. Tak bukti iman. Jadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Merayakan maulid itu bukan bukti. Reaksi. Karena rasa cinta kita kepada Rasulullah. Maka reaksi iman kita merayakan maulidur Rasul. Bukti bukan. Bukti iman kita senangi sunnatul Rasul. Seluruh sunnah-sunnah Rasulullah kita senang. Jika dan sahabat. Ketika sahabat meriwayatkan hadis, bagaimana keadaan Rasulullah tak kalah menyampaikan hadis tersebut. Begitu sahabat mencontohkan seluruhnya. Contoh, ketika Rasulullah menyampaikan hadis, misalnya Rasulullah memegang janggutnya. Para sahabat ketika menyampaikan hadis tersebut kepada tabi'in juga memegang janggutnya. Ikut lagi ke pupuk Nabi. Itu mak. Rupanya pada ujung hadis Rasulullah senyum ataupun ketawa. Sahabat juga pada ujungnya kempu home, pokoknya ikut buat nyanduk cinta ke Nabi. Itu sahabat. Itu mak mengikuti seluruhnya.
Maka buktikan suri toladan Rasulullah apa akhlak yang mulia. Karena tujuan pokok Rasulullah diutus itulah liutammima makarimal akhlak. Akhlak memang semua kita miliki. Masyarakat jahiliyah juga memiliki akhlak. Jadi beda pegah kita nyontok masyarakat jahiliyah anak akhlaknya enggak salah. Cuma mereka itu tidak ada akhlak dengan Allah. Dengan sesama manusia diakui. Apabila datang tamu yang menyetruk jam mayang rumah jenhana kederawan di masyarakat jahiliyah. Yang nasaboh sagai unta. Untuk memuliakan tamu, unta sabohnya langsung disembelih. Karena untuk memuliakan tamu. Cukup God akhlak jahiliyah. Menyerah sagonya. Karena mereka itu bangga. Apabila menjamu seorang tamu dengan mewah, bangga mereka. Tengok pegah bangannya kakak. Unta aku sih. Ya. Itanya kadang-kadang nilai kan. Baik lepol dengan hana aku untuk apa-apa berona. Susah tak aku ijak jauh hana pun tapi kayak enggak. Nama no kerod handa sih dia. Rasagonya kerap gotje, rasagonya. Cuma masyarakat jahiliyah tidak ada akhlak dengan Allah. Makanya diutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak supaya kita tidak seperti jahiliyah. Jadi akhlak utama itulah akhlak dengan Allah. Akhlak yang kedua, akhlak kita dengan diri pribadi. Karena makhluk yang paling kita sayangi dalam dunia ini pasti diri pribadi kita. Buktikan bahwa kita itu sayang kepada diri pribadi. Makanya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdalun?" Siapa mukmin yang paling istimewa? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khalqah. Yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling baik akhlaknya. Lalu bertanya kembali sahabat tersebut, ayul mu'minina aqyasun? Mukmin yang paling cerdas. Setelah dia memiliki akhlak yang sempurna, yang paling cerdas. Siapa dia? Seolah-olah Rasulullah menjawab, itulah dia yang paling sayang terhadap dirinya. Cuma dengan bahasa aksaruhum dzikran lil maut. Itulah mereka yang sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'adada. Dan yang paling baik mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Kematian siapa? Kematian diri pribadi. Seolah-olah Rasulullah menjawab, orang yang cerdas adalah orang yang sayang kepada diri pribadinya. Bukti apa? Selalu dia ingat kematian dan dia selalu mempersiapkan bekal dalam menghadapi kematian. Maka menyatakan dia kedraw tentang sayang dulu. Bukti kepada diri pribadi tidak sayang, kita campakkan diri kita dalam maksiat. Mencampakkan diri kita dalam maksiat sama dengan kita campakkan diri dalam azab neraka. Draw hana tersayang ke gob belum. Maka orang yang tidak peduli kepada diri pribadi, jangan harap dia itu akan peduli kepada orang lain. Orang yang tidak sayang kepada diri pribadi, jangan berhayal dia itu akan memiliki rasa sayang kepada orang lain. Maka orang yang sering mengkhianati diri pribadi, dialah pengkhianat yang paling berbahaya. Anda pun akan dikhianati. Yang pernah dengar. Otak kalian 20 jam semayang, han puasa dan han pun mengon musibah. Musibah dulu. Kak, bacut tu. Kemudian diriwayatkan pula bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana hasana surati fi hasabin la yashinuhu mutawadhi'an kana min khalisi ahlillahi yaumal qiyamah." Nya negala, siapa saja yang adalah bagus rupanya, wajahnya ganteng, lagak tadi urang. Fi hasbin, pada sekira-kira, pada kedudukan la yashinuhu, yang tidak pernah tercemar ia akannya, mutawadhi'an, lagi dia itu rendah diri, kana min khalisi ahlillahi yaumal qiyamah, ada ia itu termasuk orang yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat. Dah orang yang paling tahu dengan Allah, wajahnya berseri-seri, hana cacat bak wajah. Tawadu tiban makna berseri-seri, hana tua permak muka dukukannya maknai. Makna berseri-seri kan ganteng yang nampak zahir, tapi ganteng karena aura imannya, ganteng karena aura ibadahnya. Walau dia itu hitam pekat, tapi hana hitam lemo, mengkilat-kilat hi muka.
Nyo ada hitam klot lagi lima pemenan. Iya tu tahu. Jadi orang-orang yang baik menurut agama, orang yang ganteng rupanya dalam agama, kan karena wajah permak ke nunggu. Meri aja wajah orang god. Tak melaki abu tu katanya belah-belah dia asal syurga. Allahumma ghafir lahu. Hana ganteng abu tu belah-belah dia. Lepejut hitam lemah abu tu. Tapi cina kalan. Tatap wajah abu tu yang pah bet tapi pinah-pinah mata tu. Nyendup senang tak kalan. Galak tu tahu. Galak tu. Almarhum Michael Jackson. Kau cukup laga almarhum Michael Jackson iperma alam kan? Payah ihlam kapsul lom karena kabeh peluk kulit hitam ipegak ku kulit putih tapi tak lagi manyat udip tangga. Hana aura. Begitulah bandingannya antara orang ahli ibadat dengan orang ahli maksiat. Yang ahli maksiat cukup ganteng urung raya panjang, lahir Belanda, cukup geran urung putih licin, ngaruti maka dia hana kena statinting. Statinting kan? Stunting, baik tamah teh lah bodoh. Hana kena stunting, save hormon. Itanya waluh cebol, hitam klot lah. Tapi karena yang hitam klot cebolnya adalah orang yang taat, hana mepat talu aura tu. Ya, ni kata aura ibadah, aura iman cemerlang bak wajah. Awak tak kalang senang tu tahu. Galak tu tahu. Tahu tu belah radeh ngenerimu ya tu keji nah. Maka orang yang rupanya indah, tidak nampak cacat pada wajahnya, menyenangkan, menyejukkan ketika menatapnya, itulah orang yang dekat dengan Allah pada hari kiamat. Maka untuk mendapatkan aura tersebut itulah dengan ibadah. Sebab ini begat dalam berogat luar. Punya dalam hanagat, luar hanagat dia tunggu. Sama lagi bu siji. Rupanya kan bak bungkuh begat, kan on pisang begat layu, i dalam bepah. Menyai dalam kabasi dak pah bungkuh membayau luarnya bungkuh-bungkuh ibu higam hitung tidak lagak dat. Dalam bepah. Apabila hati ini baik, maka semua akan nampak cemerlang. God kedrawai tu kemudian. God kedrawai. Insyaallah baca tu. Kemudian wala yakunu mutawadhi'an, tidaklah ia itu termasuk orang yang rendah diri. Hatta yakuna arifan binafsi, sehingga dia itu mengenal dirinya sendiri. Maka di hinodro tu bertaturi le. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Harus mengenal diri kita. Siapa kita ini? Maka sedikit tidaknya kembali kepada Al-Quran. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah hai Muhammad ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya aku akan menjadikan satu makhluk yang istimewa. Dia itu basyar, yang aku jadikan daripada saripati tanah. Putra basyar, makhluk yang lemah lembut, yang tubuhnya diliputi oleh kulit. Binatang diselubungi oleh bulu. Engkot ngaula diliputi oleh sisik. Sedangkan manusia oleh kulit. Itulah kita. Makhluk yang lemah lembut, yang tubuhnya diliputi oleh kulit. Itulah kita. Maka yang hana lemah lembut, nyankon kita gopnya. Ayat lain seperti laqad khalaqnal insana fi kabad, surah Al-Balad ayat yang keempat. Dalam ayat tersebut disebut oleh Allah kan basar, la ilam kalimat insan. Apa itu insan? Hayawanun natiqun. Bangsa hewan yang memiliki pikiran. Maka apabila hidup kita tidak mempergunakan pikiran dalam kehidupan, baik dalam mengambil keputusan, tindakan dan sebagainya, sama dengan bukan kita. Kita siapa? Kita adalah makhluk yang pernahkah dalam bertindak mengawali dengan berpikir layak atau tidak? Pernahkah sebelum berbicara kita diawali dengan berpikir cocok puhan? Hana nuku hom kada membuat rujuk berarti kan kedaya orang yang gopnya. Ya, anda kala. Maka dua, yang kedua kedaya turidra wele. Sehingga dalam syair dikatakan nyopa syair. Kun syair ya ibna adam la
tagharruka afiyatun alaika syamilatun fal umru ma'dudun. Wahai anak Adam, jangan engkau tertipu oleh kesehatan. Yang ada di atas engkau itu sempurna. Fal umru ma'dudun. Ingat, usia engkau itu terbatas. Tapi kau udip tapi jenderal ronyo ha dua orang tu pensiun masyarakat biasa apa? Anda pun ada kerahat. Degal ronyo ha orang tu mati. Galam Tuhan aku mati kan ba Tuhannya kan salah. Mati karena katru ajal. Kata aja urun Tuhan mati-mati, kata aja kami mati anak Tuhan. Nah, salah. Kemudian ma anta illa kadara'in inda khadratihi likulli syai'in minal afati maqsudi. Tidaklah engkau melainkan seperti tanaman di ketika hijaunya. Ingat, bagi tiap-tiap sesuatu ada penyakitnya yang tertimpa. Uronyo legata mentang muda itu diibaratkan seperti tanaman yang masih hijau. Yang namanya tanaman bisa saja tertimpa penyakit. Begitu pula engkau akan tertimpa dengan berbagai macam penyakit. Uronyo sehat, menyekenang darah mameh hana metrepe. Uronyo tegah mentang tajak dua belah kaki. Kadang hana trip 3 minggu tu kapur kaki. Kadang si payah gak ulam. Hana pun tak ada penjahit rawat tu. Kita sombongkan diri kita angkuh hari ini. Kita kuat dan sebagainya. Mati sagulam. Nah yang tajak gerau lagu burat. Putra tak nak pemung draw dengkum dua. Uronyo tak nak sombong draw karena draw terkaya. Draw le harta tidak butuh kepada siapapun. Pegot rumah pagul hemete le katanya. Mati buruk ke draw lah rumah. Tahu tanam? Ya, hana pun tak ada penjahit rawat dengku. Yang perlu kita sombongkan diri ini apa? Hayat tak kita nyawa putra. Mati dan atau kalon. Kita pejabat hari ini, kita memiliki pangkat yang besar, menyamate tudungku kadang-kadang lautan rimba ya ko bahaya nu. Lampu hubiraya kan dia tawasit nak ketika ayah meninggal nanti pada tanah dekat rumah ya, di situ dikebumikan ayah. Ya itu. Kita yang liabang mam betul ianya. Hai be hana mangan ayah dengan sakit. Tak mate lautan ya ko bah. Itu kan. Tegak-tegak dah. Hana yung dele tu ko teka mati. Nah, makanya ingat, Anda hari ini yang masih segar, yang masih muda, yang masih sehat, diibaratkan seperti tanaman yang masih hijau. Tapi ingat, setiap sesuatu itu akan ditimpa penyakitnya. Samtrok penyakit, bisa saja layar ke derawanmu. Makanya, fa in salimta minal afati ajma'iha, maka jika engkau selamat daripada berbagai macam penyakit keseluruhannya, fa anta idza kamalil umuri mahsuda, maka engkau di ketika sempurna usia dapatlah engkau menuai segala panennya. Begitu pula kaitan dengan amalan. Amalan pun ibarat duru, ibarat tanaman. Lihat tak pula tanaman, payah jaga dari tiko, payah jaga dari tulu, tak jaga dari bana dan sebagainya. Hana tak jaga, nyan hana pokoh, sapu hana tinggal itu kumudua. Begitu pula amalan kita, harus kita jaga daripada hati kita yang ujub, riya, takabur dan sebagainya. Tanpa terjaga yang demikian, hana panen di akhirat. Nah, nyakanya kita yang untuk kumudua. Artinya kesimpulan apa? Siapa kita hari ini? Kita hari ini adalah seorang calon bangkai yang masih dalam keadaan tidur. Mungkinnya tengah lam lumpur dan tengah wawan. Pajan katanya jaga. Itulah ketika ajal tiba. Tak kalah le katanya agar-agarah. Nyawa pada tenggorokan. Genuk tarik bacut tu le malaikat Israel. Watanyan ke katanya baru terkejut. Kapan lawa? Kadalat ke pulang. Maka sebelum penyesalan itu datang, akhir daripada kehidupan itu tiba, menyesallah hari ini karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Bila banyak maksiat segeralah taubat kepada Allah, iringilah dengan doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan, taubat kita diterima, kiranya hidup kita di dunia bahagia, akhirat pun kita diberikan surga. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaan, silakan.